Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan kita pada pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini. Engkau nyatakan kasih karuniamu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati kesehatan dan nafas kehidupan di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang tentunya membimbing kami, mengajari kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidaklah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah telah menuntun engkau kepada pertobatan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan manusia pun ikut berkembang. Banyak macam kejahatan yang dilakukan, bahkan ada kejahatan yang dilakukan berulang-ulang. Tentu melihat semua ini saudaraku, timbul pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa Tuhan tidak sesegera mungkin menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang melakukan dosa, agar tidak semakin merajalela? Pastilah jawaban yang selalu kita dengar, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, agar manusia berdosa bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kemurahan dan kesabaran Allah bukanlah untuk disalahgunakan. Seperti halnya bangsa Israel saudaraku, karena Tuhan memberikan mereka keistimewaan sebagai bangsa pilihan dan umat Allah, sehingga bangsa Israel tidak perlu bertobat menurut mereka. Bahkan bila mereka berdosa, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih dan tidak akan menghukum mereka, sehingga mereka atau bangsa Israel selalu melakukan dosa. Melihat hal ini, Rasul Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, jangan sekali-sekali kita mengandalkan kemurahan Allah untuk kita melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau berbuat dosa. Dan itu kita lakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Ingat saudaraku yang terkasih, murka Allah yang pada akhirnya harus dicurahkan atas semua dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya belas kasihan dan kemurahan Allah saja yang mampu dan memampukan kita
yang berdosa ini diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya, kita tidak hanya diselamatkan oleh kasih karunia kepada Kristus untuk diselamatkan, tetapi kita diberikan kasih karunia yang cukup untuk hidup oleh iman karena kekayaan kebaikan-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya, marilah kita mempergunakan masa kemurahan Tuhan dengan sebaik-baiknya dan tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang Kristus. Karena di dalam Dia kita telah dijadikan warga negara sorga yang akan menerima warisan sorga yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hiduplah tetap setia dan taat. Pergunakanlah kemurahan Tuhan untuk kita menanggalkan segala dosa dan perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak sembarangan mempergunakan kemurahan anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau memakai kemurahan Tuhan untuk kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan meninggalkan dosa perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mau bertobat dan mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh melekat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini kami juga mau berdoa Tuhan buat kehidupan setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami boleh berada. Engkaulah Tuhan yang memberkati dan memampukan kami di dalam melakukan segala usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Engkau utus ya Allah. Engkaulah yang memperlengkapi mereka, Engkaulah yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Engkau juga Tuhan yang memampukan mereka agar melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan berita kabar baik tentang Engkau boleh tersampaikan kepada semua orang di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menuntun kami, menyertai kami. Bahkan Engkau memberkati apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.